Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan mengenai memperjelas dan memprediksi potensi kebangkrutan dengan dosen pengampu Bu Tuti Sriwedari SEMSI AKCA. Di sini anggota kami adalah yang pertama Bella Septiana, kemudian kedua Laurencia Karin, kemudian Mia Oktavia, Nurika Banuwati, kemudian saya Tulus Santoso, dan Karina Margareta. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas topik pembahasan yang akan kita jelaskan di PPT ini. Yang pertama, mengenai kelangsungan usaha dan ancaman kebangkrutan. Kemudian yang kedua, penyebab kegagalan. Yang ketiga, alat pendeteksi kebangkrutan. Kemudian yang keempat, analisis Altman Z-score. Kemudian yang kelima, analisis Sprigett score. Yang keenam, analisis Zmijewski score. Masuki topik pembahasan yang pertama, yaitu kelangsungan usaha dan ancaman kebangkrutan. Secara umum, tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk menciptakan kekayaan, dan demi mencapai tujuan, satu entitas ekonomi harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk tersebut berupa produk-produk non-fisik, jasa, atau bahan mentah atau barang jadi yang siap dikonsumsi. Untuk menghasilkan produk tersebut, setiap perusahaan memerlukan berbagai sumber daya yang saling melengkapi dan saling menunjang, mulai dari sumber daya modal, sumber daya manusia, dan sebagainya. Kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo, yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Kebangkrutan terjadi bila semua utang perusahaan melebihi nilai wajar aset totalnya. Dengan kata lain, perusahaan bernilai negatif atau berada dalam keadaan aktual insolvensi. Selain itu, dikenal juga istilah technical insolvency, yaitu perusahaan dianggap gagal bila tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Suatu perusahaan dianggap mengalami kebangkrutan atau kegagalan keuangan ketika tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan lebih kecil dari total biaya yang harusnya dikeluarkan dalam jangka panjang. Kesulitan keuangan yang terus-menerus dihadapi perusahaan karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatannya akan mengancam kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, kebangkrutan tidak terjadi secara tiba-tiba. Kebangkrutan merupakan akumulasi dari kesalahan perusahaan dalam jangka panjang. Karena itu, diperlukan alat untuk mendeteksi potensi kebangkrutan yang mungkin dialami perusahaan. Analisis kebangkrutan diperlukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Alat pendeteksi dini kebangkrutan dibutuhkan untuk melihat tanda-tanda awal kebangkrutan. Semakin awal tanda kebangkrutan diperoleh, semakin baik bagi pihak manajemen. Karena pihak manajemen bisa melakukan berbagai langkah perbaikan sebagai upaya pencegahan. Pihak kreditur dan juga pegang saham bisa melakukan persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan buruk yang akan terjadi. Penyebab kegagalan. Secara umum, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi. Untuk karena ini penting sekali memahami berbagai jenis kegagalan yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Terdapat 3 jenis kegagalan dalam perusahaan, yaitu yang pertama, perusahaan menghadapi technically insolvent jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo, tetapi nilai aset perusahaan lebih tinggi daripada utangnya. Yang kedua, perusahaan menghadapi legal insolvent jika nilai aset perusahaan lebih rendah daripada nilai utang perusahaan. Yang ketiga, perusahaan yang menghadapi kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit. Penyebab kegagalan faktor internal, adanya kurang kompeten manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Kesalahan dalam mengambil keputusan akibat kurang kompetennya manajemen yang dapat menjadi penyebab kegagalan perusahaan yang meliputi faktor keuangan maupun non-keuangan.
Kesalahan pengelolaan di bidang keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan meliputi 1. Kesalahan dalam dividend policy, yaitu tidak cukupnya dana penyusutan. Yang kedua, lambatnya penagihan piutang atau banyaknya, atau kata lainnya bad debts atau piutang tak tertagih. Yang ketiga, adanya current liabilities yang terlalu besar di atas aset current assets. Dan yang keempat, adanya hutang terlalu besar sehingga menjadi beban tetap bagi perusahaan. Kesalahan pengelolaan di bidang non-keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan meliputi yang pertama, kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan. Yang kedua, kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan. Yang keempat, kurang baiknya struktur organisasi perusahaan. Yang kelima, kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan. Yang keenam, kesalahan dalam kebijakan pembelian. Yang ketujuh, kesalahan dalam kebijakan produksi. Yang kedelapan, kesalahan dalam kebijakan pemasaran. Dan yang terakhir, adanya ekspansi yang berlebih-lebihan. Faktor eksternal. Berbagai faktor eksternal dapat menjadi penyebab kegagalan sebuah perusahaan. Penyebab eksternal adalah berbagai hal yang timbul atau berasal dari luar perusahaan dan yang berada di luar kekuasaan atau kendali pimpinan perusahaan maupun badan usaha, yaitu yang pertama, kondisi perekonomian secara makro, baik domestik maupun internasional. Yang kedua, adanya persaingan yang ketat. Yang ketiga, berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan. Yang keempat, turunnya harga-harga dan sebagainya. Manfaat informasi kebangkrutan. Alat pendeteksi kebangkrutan akan memberikan informasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Informasi kebangkrutan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini. Yang pertama, bagi manajemen. Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan lebih awal, maka tindakan pencegahan bisa dilakukan. Berbagai aktivitas atau biaya yang dianggap dapat menyebabkan kebangkrutan akan dihilangkan atau diminimalkan. Yang kedua, bagi pemberi pinjaman atau kreditor. Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha sebagai kreditor untuk mengambil keputusan mengenai diberikan atau tidaknya pinjaman kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga, bagi investor. Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Yang keempat, bagi pemerintah. Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah bertanggung jawab mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai beban usaha yang harus selalu diawasi. Yang kelima, bagi akuntan publik. Akuntan publik perlu menilai potensi keberlangsungan hidup badan usaha yang sedang diauditnya, karena akuntan akan menilai kemampuan going concern perusahaan tersebut. Alat pendeteksi kebangkrutan. Suatu perusahaan didirikan dengan harapan mampu bertahan hidup dalam jangka yang sangat panjang. Perusahaan harus dikelola dengan cara yang baik sehingga terus bertumbuh di berbagai aspek organisasi dan mampu bersaing di tengah lingkungan usaha yang sangat kompetitif. Beberapa alat pendeteksi kebangkrutan tersebut antara lain adalah: yang pertama, Altman-J-Score, yang kedua, Springett model, yang ketiga, Zimizewski model. Analisis Altman-J-Score. Analisis Altman-J-Score adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Itu berarti dengan metode J-Score dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Analisis J-Score pertama kali dikemukakan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968 sebagai hasil dari penelitiannya. Setelah menyeleksi 22 rasio keuangan, ditemukan 5 rasio yang dapat dikombinasikan untuk melihat perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut. Altman melakukan beberapa penelitian dengan objek perusahaan yang berbeda kondisinya. Karena itu, Altman menghasilkan beberapa rumus yang berbeda untuk digunakan pada beberapa perusahaan dengan kondisi yang berbeda. Model ini menekankan pada
profitabilitas sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. Rumus pertama tersebut adalah sebagai berikut. Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Yang dimana X1 adalah model kerja atau total aset, X2 adalah laba ditahan atau total aset, X3 adalah EBIT atau total aset, yang X4 adalah nilai pasar saham atau total uang, yang X5 adalah penjualan atau total aset. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Z-score tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan. Z lebih besar 2,99 sama dengan zona aman. 1,81 lebih besar Z lebih besar 2,99 sama dengan zona abu-abu. Z lebih besar 1,81 sama dengan zona berbahaya. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-score yang kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak go public sebagai berikut. Z sama dengan 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 ditambah 0,420 X4 ditambah 0,998 X5. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-score ketiga untuk berbagai jenis perusahaan sebagai berikut. Z sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. Pada tabel perusahaan manufaktur go public, jika Z lebih besar dari 2,99 dan pada perusahaan manufaktur non go public, Z lebih besar dari 2,90 dan pada berbagai jenis perusahaan Z lebih besar dari 2,60, maka interprestasinya zona aman. Perusahaan dalam kondisi sehat dan kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi. Dan jika perusahaan manufaktur go publik 1,81 lebih besar dari Z, lebih kecil dari 2,99, dan jika di perusahaan manufaktur non-go public 1,23 lebih besar dari Z, lebih kecil dari 2,90, dan jika di berbagai jenis perusahaan 1,1 lebih besar dari Z, lebih kecil dari 2,60, maka interpretasinya zona abu-abu. Perusahaan dalam kondisi rawan atau gray area. Pada kondisi ini perusahaan mengalami masalah kenangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat. Selanjutnya, jika perusahaan manufaktur go publik, Z lebih kecil dari 1,81, dan jika di perusahaan manufaktur non-go publik, Z lebih kecil dari 1,23, dan jika di berbagai jenis perusahaan Z lebih kecil dari 1,1, maka interpretasinya adalah zona berbahaya, yang artinya perusahaan dalam kondisi bangkrut, atau mengalami kesulitan keuangan yang sangat tinggi. Materi selanjutnya analisis Springate Score. Springate Score adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa resiko yang umum terjadi, yang diberikan bobot yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi dengan metode Springate Score dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Springate Score dihasilkan oleh Gordon L. V. Springate pada tahun 1978 sebagai pengembangan dari Altman Z-Score model. Model Springate adalah model rasio yang menggunakan Multiple Discriminant Analysis atau MDA. Dalam metode MDA diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk suatu model yang baik. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Springate Score untuk berbagai jenis perusahaan seperti terlihat berikut. Z sama dengan 1,03 X1 ditambah 3,07 X2 ditambah dengan 0,66 X3 ditambah dengan 0,4 X4. Di mana X1 itu modal kerja dibagi dengan total aset, X2 EBIT dibagi dengan total aset, X3 EBIT dibagi dengan utang lancar, X4-nya penjualan dibagi dengan total aset. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Springate Score tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Jika Z lebih besar dari 0,862, maka perusahaan tersebut dinyatakan sehat. Dan jika Z lebih kecil dari 0,862, maka perusahaan tersebut berpotensi untuk mengalami kebangkrutan. Materi selanjutnya ada analisis Mijewski Score. Mijewski Score adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan
dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan umum yang memberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Itu berarti, dengan metode Mijewski Score dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Mijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas perusahaan untuk model prediksi kebangkrutan yang dibangunnya. Model ini menekankan pada jumlah utang sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Mijewski Score untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut. Z sama dengan minus 4,3 dikurang 4,5 X1 ditambah 5,7 X2 dikurang 0,004 X3, di mana X1 sama dengan laba bersih dibagi total aset, X2 sama dengan total uang dibagi total aset, X3 sama dengan aset lancar dibagi utang lancar. Model ini menekankan pada jumlah utang sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan, sedangkan model Springett dan Altman lebih menekankan pada profitabilitas sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan. Penelitian di Indonesia dengan menggunakan ketiga model tersebut pada perusahaan di BEI yang mengalami delisting menunjukkan bahwa model Mijewski lebih akurat dalam memprediksi delisting dibandingkan metode Altman dan Springett. Adapun kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan yaitu kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo, yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan. Kebangkrutan terjadi bila semua utang perusahaan melebihi nilai wajar aset totalnya. Dengan kata lain, perusahaan bernilai negatif atau berada dalam keadaan aktual insolvensi. Selain itu, dikenal juga istilah technical insolvency, yaitu perusahaan dianggap gagal bila tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Terdapat beberapa alat yang digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan. Beberapa alat pendeteksi tersebut dihasilkan dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli yang memiliki perhatian terhadap kebangkrutan pada perusahaan di dunia. Beberapa alat pendeteksi kebangkrutan tersebut adalah: pertama, Altman-Zicor, yang kedua, Springett Model, yang ketiga, Mijewski Model.